warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatullah, SPD, mahasiswa PPG tahun 2020, angkatan 3, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nomor induk mahasiswa 412 002 0343. Unit kerja SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini nomor pendaftaran saya. Saya siap untuk melaksanakan uji praktek kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, tema 5 ya, wirausaha ya. Sebelum Ustadz mulai, nanti jangan lupa setelah pembelajaran kalian absen dulu di classroom ya. Iya Ustadz. Iya. Sambil nunggu temannya yang lain join, kita sambil mulai dulu ya. Nah, sekarang Rauf pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tema 5 subtema 1 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar kita, pembelajaran kedua ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz mau mengingatkan pembelajaran yang kemarin ya. Ada yang tahu pelajaran kemarin itu tentang apa? Tentang Wirausaha ya. Ada yang tahu apa itu wirausaha? orang yang mendirikan usahanya sendiri dengan modal sendiri. Iya, ada yang lain? Sama ya, yang lainnya? Jadi, wirausaha itu sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya, ya. Seorang wirausaha itu disebut wirausahawan, ya. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus memiliki sifat-sifat. Sifat yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Menghormati dan menghargai. Saling menghargai. Iya, Menghormati dan iya, pantang menyerah. iya, saling menghargai, saling menghormati, pantang menyerah. Saling menghargai ya, antar sesama wirausahawan kita harus saling menghargai. Kemudian saling menghormati juga. Kemudian pantang menyerah. Sebagai seorang wirausahawan, kita tidak boleh menyerah. Misalkan usaha kita belum laku, kita tidak boleh menyerah, mundur ya. Kita harus terus berjuang ya. Kalau usaha yang baru kita rintis atau baru kita mulai, pasti ya masih belum banyak yang laku atau belum banyak orang yang masih kenal ya. Biasa dalam dunia usaha kalau masih baru-baru itu belum banyak orang tahu ya. Kemudian selain ketiga sikap itu apalagi? Bersaing dengan aman dan sehat. Iya, bersaing secara sehat ya. Bersaing secara sehat itu seperti apa? Misalkan ya, kalian pernah dengarkan kemarin ya, di depan SMP 1 itu ada persaingan yang tidak sehat. Ada penjual bakso yang difitnah ya.
dagingnya terbuat dari daging tikus, ya. Itu contoh persaingan secara tidak sehat, ya. Lanjut apa lagi? Selalu mengembangkan usahanya. Iya, mengembangkan usahanya sesuai zamannya. Nah, sekarang ini banyak orang menyebutkan zaman milenial, ya. Kalau dulu teh bungkus plastik kasih sedotan sudah laku, tapi kalau sekarang kalah bersaing dengan yang namanya minuman kekinian. Apa itu? Boba, iya, Nebula. Nah, makanya kita harus mengembangkan usaha kita sesuai zamannya, ya. Kemudian lagi bekerja keras. Tanpa bekerja keras, usaha kita tidak akan maju, ya. Kita harus bekerja lebih keras lagi, ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, tema 5, subtema 2, usaha di sekitar kita, pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuannya kalian dapat membuat 3 contoh jenis wirausaha di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Kemudian ya, kalian dapat menyimpulkan manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan manfaat atau contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran muatan PPKN. Nah, yang kedua, untuk muatan SBDP, ya, kalian dapat menganalisis bagian-bagian poster secara tepat. Yang kedua, dapat merancang langkah-langkah dalam membuat poster secara tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat poster berdasarkan langkah-langkah secara tepat. Nah, adakah kegiatan wirausaha di sekitar kalian? Coba perhatikan di sekitar kalian. Ada, Tat. Apa saja? Ada Ustaz. Apa saja? Jual nasi bebek. Penjual nasi, Jual mie ayam. mie ayam, terus Rujak, Tat. Bakso. penjual rujak, penjual bakso, ya. Ada lagi? Gorengan, Tat. Gorengan. Nah, di sini ada kebab, ya. Di sini ada orang tuanya yang bekerja sebagai wirausaha? Ada Ustaz. Ya, contohnya Ada. Zarin ayahnya bekerja sebagai apa? Pedagang. Ah, iya, pedagang itu juga wirausaha. Kemudian ada ayahnya yang bekerja sebagai kantoran? Ada Tat. Iya, Medi ayahnya kerja apa, Medi? Guru. Penyuntik sapi. Oh, dokter hewan, ya. Itu contoh yang bukan wirausaha, ya. Pekerja kantoran itu bukan wirausaha, ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ya. Ini contoh beberapa kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Nah, ini penjual bakso. Nah, pasti sudah tahu kan penjual bakso? Nah, kemudian ada penjual kue. Penjual kue juga termasuk kegiatan wirausaha. Yang ketiga, tempat cuci sepeda motor. Itu termasuk kegiatan wirausaha, ya. Nah, keberagaman wirausaha di sekitar kita, ya, bukanlah penghalang untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat. Antar pemilik usaha maupun masyarakat sebaiknya saling menghormati dan menghargai, ya. Jadi, antar pelaku usaha kita harus saling menghormati, juga menghargai.
baik antar pelaku usaha maupun dengan masyarakat sekitar. Misalkan ya, di sekitar kita ada pabrik tahu ya. Untuk menjaga persatuan dengan masyarakat sekitar, pengusaha tahu itu mempekerjakan masyarakat di sekitar pabrik tersebut ya. Itu contoh persatuan dalam kegiatan wirausaha. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Ini contoh keberagaman wirausaha juga ya. Pengusaha gerabah. Nah, dalam teks tersebut terdapat ya manfaat adanya pabrik dari gerabah. Salah satunya di situ mempekerjakan ya masyarakat sekitar untuk ya bekerja sama dengan pengusaha di lingkungan pabrik tersebut ya. Nah, dari teks tersebut ya manfaat keberagaman kegiatan wirausaha antara lain ya. Kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar rumah kita ya, terdapat manfaat di dalamnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Nah, tidak mungkin kan yang ikut Gomit sekarang ini semuanya suka bakso? Ya? Ada yang suka mie ayam? Ada, Tat. Iya, ada yang suka sate. Ya, oleh karena itu, ya, manfaat keberagaman itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha, ya. Misalkan tadi Ustadz contohkan di sekitar kita ada pabrik tahu, ya. Kemudian pengusaha tahu tersebut memanfaatkan masyarakat sekitarnya untuk direkrut menjadi karyawan, ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Ya, tidak semua sampah dapat dijadikan pupuk kompos. Hanya sampah-sampah tertentu seperti sampah organik, sisa-sisa daun-daunan, kemudian sampah rumah tangga yang organik, itu dapat dijadikan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu kalau dijual bernilai jual yang sangat tinggi, ya. Kemudian membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, ya. Yang terakhir, mengurangi pengangguran. Jelas kalau di sekitar kita semakin banyak pelaku usaha, ya, atau kegiatan wirausaha, otomatis pengangguran semakin berkurang. Karena tidak mungkin seorang wirausahawan bekerja sendiri, pasti membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain, entah itu sebagai juru masak, cuci piring, ya, atau misalkan ya pedagang bakso, dia butuh seorang tukang giling daging ya. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar ya. Nah, ada pertanyaan untuk kegiatan wirausaha? Masih dengar Ustaz? Tidak ada, Ustaz. Lanjut paham Iya, ya? Tat. Paham ya? Oke, Ustaz Ya. lanjutkan Ya, sekarang Tat. untuk materi selanjutnya yaitu bagian-bagian poster. Perhatikan poster berikut ini ya. Nah, ada yang ingat apa itu poster?
Poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Iya, poster itu berbentuk lembaran yang berisi informasi atau promosi suatu produk, ya, atau jualan. Nah, poster biasanya ditempel di dinding. Atau kalian misalkan punya sebuah toko, pasti di situ terdapat poster-poster yang ditempel oleh ya untuk promosi. Kemudian salah satu jenis poster yang akan kita bahas pada hari ini yaitu poster kegiatan. Ya, poster kegiatan adalah poster yang berisi pemberitahuan tentang suatu kegiatan yang akan diadakan. Misalkan ya, poster lomba ya. Kemudian pertunjukan musik atau pameran seni rupa. Itu contoh poster kegiatan, ya. Nah, kemudian bagian-bagian poster. Yang pertama, bagian atas itu apa? Terdapat judul poster pada bagian atas poster. Iya, ada judul poster. Kemudian ada nama penyelenggara. Ya. Yang ketiga, ada isi poster. Kemudian ada waktu diselenggarakannya. Kapan ya pameran itu dilaksanakan? Kemudian yang terakhir ada kontak. Kontak itu nomor HP atau alamat email, ya. Nah, sekarang perhatikan dua poster berikut ini, ya. Nah, bagian atas itu apa? Judul poster, Pak. Judul poster, iya. Kemudian yang di tengah itu? Waktu dan tempat. Iya. Ada waktu, di situ ada tanggal ya, itu termasuk waktu. Kemudian ada tempat. Bedanya ya, pada poster sebelah kiri itu tidak ada tempatnya. Sedangkan poster sebelah kanan itu ada tempat, yaitu di balai kota. Ya, bagus, sudah pintar semuanya ya. Kemudian selanjutnya ya, dalam membuat poster kegiatan ya, kalian harus perhatikan hal-hal penting. Hal-hal penting apa saja? Yang pertama, waktu dan tanggal acara harus ditulis secara jelas. Kenapa? Apabila sebuah poster tidak ada waktu dan tanggalnya, ya, otomatis pembaca akan bingung. Kapan? Ya kan? Supaya tidak membuat pembaca bingung, waktu dan tanggal harus disertakan. Kemudian yang kedua, kontak atau nomor ya yang dapat dihubungi harus jelas, harus ada dalam sebuah poster. Ya. Kalau sama seperti waktu dan tanggal, kalau kontak tidak ada ya, ketika pembaca ingin mengetahui lebih jelas ya poster tersebut, mau menghubungi siapa? Ya. Kalau ada kontaknya kan bisa dihubungi nanti, ya. Itu hal-hal penting yang harus kalian perhatikan dalam membuat poster kegiatan. Nah, sekarang ya, perhatikan langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, ya, siapkan kertas ya, putih, polos, ya. Kemudian pensil, kemudian pensil warna. Boleh krayon, boleh pensil warna, boleh spidol. Sesuai dengan kemampuan kalian bisa menggunakan yang mana. Kemudian pilih kertas putih atau polos sesuai keinginan. Atau bisa kalian menggunakan buku gambar. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat garis mendatar bagian atas dan bawah. Ya. Ini di bahan ajar sudah Ustadz kirim kemarin, sudah ada ya. Kemudian yang keempat, membuat judul. Nah, sebelum kalian membuat poster, judulnya itu apa? Misalkan pameran gerabah atau pameran layangan hias, ya, sesuai dengan pemikirannya kalian. Kemudian yang ketiga, buatlah catatan kaki. Catatan kaki itu biasanya di paling bawah, ya. Catatan kaki itu bisa berisi waktu atau tempat, ya, tempat di mana diselenggarakannya pameran, ya.
Kemudian ada isi. Nah, biasanya isi itu ada di bagian tengah. Biasanya di bagian tengah itu ada gambar, kemudian ada narasi, isi dari sebuah pamerannya. Ya. Dan yang terakhir, warnai poster kalian. Untuk apa diwarnai? Supaya lebih menarik. Ya. Kalau posternya hitam putih kan tak tertarik kalian. Pembaca tidak tertarik. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kalian bisa menyimak video berikut ini, ya, dalam membuat sebuah poster. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang membuat poster kegiatan yang berjudul Pameran Gerabah. Yuk kita lihat cara menggambar dan mewarnainya ya. Jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe. Terima kasih.
Sudah ya? Sudah kalian simak videonya? Sudah. Nah, sudah paham cara membuat poster? Insyaallah paham. Insya Allah. Nah, tugas kalian nanti ya carilah sebuah poster di internet, kemudian kalian analisis bagian-bagiannya. Misalkan tadi Ustadz sudah jelaskan bagian atas ada judul. Nah, seperti itu ya analisisnya ya, kasih panah, kemudian ini judul, ini tempat, ini isi, ini waktu, ini kontak, ya? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ya. Pertama, apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Bagian-bagian poster. Bagian-bagian poster. Terus? Tentang beragam wirausaha. Keberagaman wirausaha. Ada lagi? Sikap-sikap yang harus dimiliki wirausahawan. Iya, sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Terus? Jangan lupa langkah-langkah dalam membuat poster, ya. Lanjut. Nah, pelajaran apa ya dari kegiatan tadi? Pelajaran apa yang paling kalian sukai? Bagian-bagian poster. Bagian-bagian poster, ya. Keberagaman wirausaha. Apa Banun? Keberagaman wirausaha. Keberagaman wirausaha, ya. Siapa yang suka membuat poster? Angkat tangan. Iya, Safa suka membuat poster. Yang cowok tidak ada yang suka buat poster? Gak ada, Tat. Tidak ada. Kalau kalian suka membuat poster, dikembangkan lagi. Siapa tahu nanti bisa jadi desainer, ya Safa ya? Iya, Tat. Nah, lanjut. Nah, adakah pelajaran yang belum kalian kuasai? Ayo, pelajaran yang... Hah? Insyaallah Ustaz paham semua. Oh, Medi paham semua. Rauf? Insyaallah paham semua, Ustaz. Nah, langkah membuat poster bisa? Insyaallah. Insyaallah. Kalau nanti masih ada yang kurang jelas, misalkan dalam membuat poster, nanti Ustadz kirim videonya lagi di Classroom ya. Nanti dicek lagi di Classroom ya. Ya, Ustaz. Ya, Tat. Kemudian yang keempat, kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Siapa yang bisa mengemukakan? Saling Ya, Banon. Coba Banon dulu. saling menghargai, menghormati dan bekerja sama. Nah, siapa yang saling menghormati itu? Pelaku usaha. Iya, pelaku usaha. Ya, seorang pelaku usaha harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Kemudian apa lagi? Iya. Yang lain? Bekerja keras. Bekerja keras. Ya, boleh. Memperhatikan waktu dan kontak dalam membuat Iya, poster. Safa. Dalam membuat poster kegiatan, kita harus memperhatikan waktu, tanggal, dan kontak yang dapat dihubungi. Ya, itu kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ustadz tutup? Ya, gak ada. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Yang lain? Sudah paham? Siapa yang ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan Rauf pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, sudah mau bergabung dalam pembelajaran hari ini. Sudah ya, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Dan jangan lupa kalau pergi keluar jaga jarak ya. Sering cuci tangan pakai sabun dan pakai Masker. masker ya. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya sampai virusnya hilang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.